Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai kapasitor. Jadi, ini referensinya bukan Ibu ambil dari buku Administer, karena pada buku itu dia sudah sangat tinggi ya, dan dasarnya itu belum terlalu diberitahukan di buku tersebut. Oleh sebab itu, kita belajar dari dasar dengan mengambil referensi dari Griffith. Nah, jadi dasar dari kapasitor itu seperti yang kalian ketahui dan sudah pelajari juga, bahwa kapasitor itu adalah terdiri dari dua pelat konduktor yang dimana mereka dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Sebelum kita nanti masuk ke bahan dielektrik itu sendiri, kita di sini masih beranggapan bahwa di antara kedua pelat kapasitor tersebut belum ada bahan dielektrik, atau kita andaikan dulu di sini ruang hampa. Kita ingin menganalisis bagaimana penurunan rumus untuk kapasitor dan hubungannya dengan beda potensial. Misalkan di sini kita mempunyai dua buah konduktor. Ya, satu konduktor itu bermuatan listrik positif dan satu konduktor lainnya itu bermuatan listrik negatif. Dan di antara kedua konduktor ini itu tidak ada bahan elektriknya, kita belum bahas. Jadi ini hanya ruang hampa saja diandaikan. Di mana kita ketahui bahwa jika ada muatan dan muatan, berarti di sekitarnya itu ada medan listrik. Dan kalau ada medan listrik, artinya ketika kita ingin memindahkan dari satu muatan ke posisi yang lain, kita itu membutuhkan beda potensial. Di antara kedua konduktor ini, beda potensialnya itu konstan, di mana beda potensialnya itu diberikan pada persamaan satu ini. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa ketika kita berbicara tentang adanya suatu muatan, maka kita membicarakan kuat medan listrik. Dan karena adanya kemungkinan muatan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kita juga membicarakan potensial listriknya. Jadi di sini beda potensialnya itu, misalkan antara pelat positif terhadap pelat yang negatif, itu diberikan oleh persamaan minus integral dari negatif ke positif kali kuat medan listrik dikali dengan dl vektor, di mana dl vektor ini itu adalah vektor yang dilalui oleh kuat medan listrik tersebut untuk muatan itu berpindah. Kalian boleh ingat kembali, rumusan untuk kuat medan listrik secara umum itu bisa diberikan oleh persamaan 2, yaitu kuat medan listrik sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral dari rho per r kuadrat dengan arah vektor satuan R terhadap dr. Di mana di sini ingat bahwa R itu adalah rapat muatan. Dan rapat muatan ini itu tergantung bendanya itu apa. Apakah dia berbentuk garis, apakah dia berbentuk volume, ataukah dia berbentuk suatu bidang saja. Berdasarkan persamaan ini, itu kalian harus mengingat kembali bahwa sebenarnya yang ini tadi integral dari rapat muatan itu sendiri itu sebenarnya adalah muatan total ataupun Q. Nah, jadi di sini kita melihat berdasarkan persamaan 2 ini, kita itu bisa mendapatkan hubungan bahwa kuat medan listrik itu proporsional dengan suatu muatan total di dalam suatu konduktor. Kalau misalkan kuat medan listrik proporsional dengan muatan, berarti kita juga bisa mencari hubungan antara si potensial listrik dengan muatan total. Di sini kita melihat berdasarkan persamaan 2, kuat medan listrik itu proporsional dengan muatan total. Dan berdasarkan persamaan 1, itu potensial listrik proporsional dengan kuat medan listrik. Artinya apa? Artinya di sini V ataupun beda potensial itu juga proporsional dengan Q. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. V itu dia proporsional dengan Q. Atau Q itu proporsional dengan V. Nah, agar tanda yang ini itu bisa dia berubah menjadi sama dengan, maka kita harus memberikan adanya suatu konstanta. Oleh sebab itu, dalam hal
seperti ini, di mana kita memiliki dua pelat yang mereka bersifat konduktor dan terpisah pada jarak tertentu, sehingga bisa menimbulkan kuat medan listrik di sekitarnya dan adanya beda potensial terhadap satu plat terhadap plat yang lainnya. Itu konstanta yang bisa kita berikan di sini itu adalah kapasitansi ataupun C. Jadi ini agar berubah jadi sama dengan, kita buat Q sama dengan C kali V. Atau dengan kata lain, kapasitansi itu adalah Q per V. Ingat, ini adalah kapasitansi. Sedangkan ini adalah muatan pada dua pelat tersebut. Dan V itu adalah potensial di antara dua pelat tersebut. Hal yang perlu kalian ketahui juga di sini, bahwa satuan dari kapasitansi ini adalah farad atau sering disingkat sebagai F. Di mana F itu berarti sama dengan coulomb per volt. Tetapi farad ini itu dia sebenarnya cukup besar kalau untuk penggunaan secara praktis ataupun penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, biasanya yang dipergunakan itu adalah mikrofarad ataupun pikofarad. Jadi kalau misalnya kalian menemui adanya kapasitor, itu satuannya ataupun besarnya itu biasanya di antara kedua ini. Kebanyakan itu adalah pikofarad karena farad itu sangat besar sekali. Jadi inilah rumusan dasar untuk kapasitor. Jika kalian mendapati adanya kapasitor dengan single konduktor, maka itu kalian bisa berpikir lalu di mana pelat yang kedua. Karena ingat, kalau misalnya kapasitor itu tadi artinya kita memiliki dua pelat. Masing-masing pelat itu dia merupakan konduktor ataupun bermuatan listrik. Nah, seandainya ada kapasitor dengan single konduktor, itu sebenarnya adalah pelat yang kedua ataupun konduktor yang kedua itu merupakan konduktor hayal yang berbentuk bola dengan jari-jari tak berhingga di sekitar pelat yang pertama. Selanjutnya nanti kita akan melihat contoh soal dari kapasitor ini seperti apa.